Jadi, satu dari banyak alasan kita suka berleha-leha adalah kesehatan mental dan fisik yang serasa terbang ke bulan. Motivasi kita bisa langsung terjun bebas, bikin kita ragu sama diri sendiri dan merasa kayak ikan mati di darat, nggak bisa beraksi. Otak kita itu kayak bos yang suka kenyamanan, benci sama pekerjaan berat. Makanya, kita cenderung malas deh buat ngelakuin hal-hal yang bikin otak kita berpikir keras, kayak kalkulus atau nulis esai tanpa nyontek. Nah, ini juga ada hubungannya sama evolusi otak kita, guys. Nenek moyang kita itu jago banget beradaptasi, udah kayak ninja, milih aktivitas yang lebih gampang dan nyaman demi kelangsungan hidup. Siapa yang mau capek-capek kalau bisa santai sambil nunggu makanan jatuh dari langit? Bayangkan, manusia purba itu setelah berburu, mereka chill dulu sambil makan daging. Gimana enggak? Mereka mau menghemat energi biar bisa bilang, ayo besok kita berburu lagi, guys. Tanpa istirahat, bisa-bisa mereka kesandung di semak-semak, dan makanan pun kabur. Otak kita yang sudah diwariskan ini mikir, istirahat itu penting. Jadi, kita jadi cenderung menghindari aktivitas berat seperti angkat beban atau bersih-bersih rumah. Otak kita itu kayak anak kecil yang bilang, tunggu, aku mau main dulu. Ada juga penelitian yang menunjukkan perbedaan aktivitas otak antara orang rajin dan malas. Disinilah area premotor berperan, kayak superhero yang berubah niat jadi aksi. Ayo, kita bisa, kata otak kita. Tapi kadang malah kalah suara dari suara nyaman di sofa. Dulu, nenek moyang kita itu punya insting bertahan hidup yang super kuat, kayak superhero tanpa jubah. Mereka berjalan jauh demi mendapatkan makanan, jadi motivasi buat nggak nyerah saat situasi sulit pun muncul dari sananya. Kepingin makanan pasti bikin kita semangat beraksi. Contoh nyata adalah Elon Musk, yang tetap kerja keras meskipun udah kaya raya kayak raja. Ini menunjukkan kalau dorongan buat mencapai lebih itu nggak selalu soal kebutuhan dasar. Bisa jadi, dia pengen bikin roket ke Mars sambil bawa pizza. Dopamin itu kayak booster motivasi kita, bikin kita ketagihan mencapai tujuan. Setelah berhasil, kita dapat rasa senang yang bikin kita pengen ulang lagi, seperti ketagihan main game level tinggi terus-terusan. Tapi ya, dopamin ini juga bisa jadi masalah. Kesenangan instan dari scrolling media sosial atau ngemil cemilan bikin kita malas ngelakuin aktivitas yang lebih menantang. Kita jadi pengen tidur siang daripada ngerjain tugas, kayak kucing yang nyaman di sofa. Manusia itu punya naluri bertahan hidup, mendorong kita untuk beraktivitas, meskipun otak kita lebih milih cara yang praktis dan hemat energi. Nah, ini yang bikin kita terjebak dalam konflik antara kemalasan dan kebutuhan untuk bertahan hidup, kayak superhero yang bingung mau jadi baik atau jahat. Tapi tenang saja, ada solusinya. Ada 3 cara yang dapat kita coba untuk meningkatkan produktivitas, dan salah satunya adalah time boxing. Metode ini membantu kita fokus pada tugas yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu, kayak main game dengan timer. Mulailah dengan menulis 5 lembar, jangan langsung 100 halaman. Itu cuma bikin otak kita overload, kayak mencoba mengangkat beban yang lebih berat dari tubuh kita. Dengan cara ini, beban mental jadi lebih ringan dan kita siap menghadapi tantangan baru. Cobalah untuk menentukan batas waktu menyelesaikan tugas kecil, misalnya membaca 5 lembar dalam waktu tertentu. Ini bakal memberikan dorongan ekstra untuk menyelesaikan tugas dan membuat kita lebih fokus. Kayak mengatur alarm untuk tas mulai. Dan jangan lupa, akuntabilitas diri juga sangat membantu. Dengan melakukan hal kecil, seperti membaca 1 paragraf, kita bisa melatih diri untuk tetap konsisten. Ingat, langkah kecil bisa jadi langkah besar banget, kayak jalan menuju sukses.